Pernah kebayang nggak? Anda adalah investor di saham Dian Swastatika Sentosa atau DSSA. Saham Anda harganya udah oke banget, tiba-tiba ada pengumuman yang bisa bikin semuanya jungkir balik. Nah, kita bakal bedah tuntas soal rencana stock split DSSA dengan rasio 1:25 ini. Coba bayangin ya, suatu hari Anda cek portofolio, terus senyum-senyum sendiri. Gimana enggak? Saham DSSA Anda harganya Rp98.000 per lembar. Wah, harga premium nih, nunjukin kinerjanya emang solid banget. Anda pastinya ngerasa, wah, investasi gue mantep nih. Tapi besok paginya, pas Anda buka aplikasi trading, jreng-jreng, jantung rasanya mau copot. Harga saham yang sama yang kemarin bikin Anda seneng, sekarang terjun bebas jadi cuma Rp3.920. Panik, jelas panik lah. Pikiran pertama yang lewat di kepala pasti, waduh, duit saya hilang semua nih. Investasi saya ambyar dong. Tunggu dulu, jangan panik. Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Ini tuh bukan rugi, tapi ini adalah aksi korporasi yang namanya stock split. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Stock split itu apaan sih? Kenapa perusahaan ngelakuin ini? Terus ini untung apa rugi buat dompet kita? Dan yang paling penting, kita harus ngapain sekarang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi sama investasi Anda itu? Gini deh gampangnya. Stock split itu ibaratnya perusahaan mecah satu saham jadi beberapa saham. Anggap aja Anda punya selembar uang 100.000. Terus, Anda tukar jadi 4 lembar 25 ribuan. Nilainya hilang nggak? Nggak kan? Tetap aja 100.000. Cuma, lembarnya aja jadi lebih banyak. Nah, stock split itu persis kayak gitu. Coba kita hitung bareng-bareng ya, biar jelas. Sebelum di-split, Anda punya satu lot. Itu kan 100 lembar saham. Harganya Rp98.000. Total investasi Anda berarti Rp9.800.000. Oke? Nah, setelah di-split 1:25, harga per lembarnya emang jadi murah. Tapi jumlah saham Anda jadi meledak. Dari 100 lembar jadi 2.500 lembar. Dan total nilai investasi Anda? Coba tebak. Tetap sama persis, Rp9.800.000. Jadi, nggak ada uang yang hilang sama sekali. Nah, terus pasti Anda mikir, kalau nilainya sama aja, ngapain perusahaan repot-repot beginian? Betul kan? Pasti ada strateginya dong. Jelas ada. Alasan utamanya itu biar sahamnya lebih terjangkau. Coba deh pikirin. Dari yang tadinya hampir 10 juta per lot, sekarang jadi cuma sekitar 392.000. Wih, jauh banget kan? Tiba-tiba, investor retail jadi bisa ikutan beli. Efeknya apa? Likuiditasnya naik, yang beli makin banyak. Dan secara psikologis, harga yang kelihatan lebih murah ini bikin orang jadi lebih optimis. Ujung-ujungnya, ini tuh kayak sinyal dari manajemen, kita percaya loh sama masa depan perusahaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting buat kita semua. Intinya, kita jadi untung atau rugi sih dengan adanya aksi ini? Poin kuncinya yang harus Anda ingat itu ini, secara hitung-hitungan, stock split itu netral. Nggak ada nilai baru yang tiba-tiba muncul dan nggak ada nilai yang hilang. Ini murni cuma, perubahan di atas kertas aja. Tapi dampaknya bisa beda-beda. Buat para trader jangka pendek, stock split ini bisa jadi momen. Sering banget loh harga saham naik deket-deket tanggal split karena orang pada heboh. Tapi ya hati-hati juga, resikonya orang pada ambil untung gede-gedean juga ada. Nah, beda lagi ceritanya buat Anda yang investor jangka panjang. Jujur aja, stock split ini sebenarnya nggak terlalu relevan. Kenapa? Karena keuntungan Anda di masa depan itu bukan dari aksi korporasi ini, tapi dari fundamental perusahaannya sendiri. Perusahaannya sehat nggak, terus tumbuh nggak, itu yang penting. Ada kutipan bagus nih yang pas banget. Stock split itu cuma ganti kemasan, nggak akan bisa memperbaiki fundamental yang jelek. Keren kan? Ibaratnya Anda punya produk. Kalau isinya emang bagus, kemasan baru bisa bikin makin laku. Tapi kalau isinya jelek, mau dikasih kemasan sebagus apapun ya, tetap aja jelek. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang bagian prakteknya. Kita harus ngapain? Yuk kita bahas strategi dan timeline yang perlu Anda perhatiin. Tapi sebelum ke strategi, kita bahas dulu deh apa yang jangan dilakukan. Ini penting banget. Pertama, jangan pernah mikir kalau split itu otomatis untung. Enggak gitu. Kedua, jangan beli cuma karena ikut-ikutan, karena FOMO. Ketiga,
Jangan panik jual pas lihat harga turun setelah split. Dan yang paling parah, jangan sampai Anda cuek sama fundamental perusahaan cuma gara-gara ada heboh-heboh aksi korporasi. Nah, ini kira-kira timeline-nya ya. Tapi ingat, ini masih rencana. Masih butuh persetujuan di RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Kalau udah disetujui, nanti bakal ada pengumuman tanggal-tanggal krusial kayak CUMDET dan XDET. Jadi pantengin terus pengumuman resminya ya. Terus, strateginya gimana? Gini, kalau Anda udah punya sahamnya, nah ini momen yang pas buat cek ulang fundamentalnya. Masih bagus nggak? Kalau Anda baru mau beli, saran saya sabar dulu. Tunggu hasil RUPS-nya dan yang penting analisis dulu bisnisnya. Intinya satu, fokus ke bisnisnya, jangan ke heboh-hebahnya. Oke, dari semua yang udah kita bahas, apa sih poin-poin paling penting yang harus Anda bawa pulang? Ada 4 hal. 1. Stock split itu netral secara matematis, nilai total investasi Anda nggak berubah. 2. Tujuannya itu supaya sahamnya lebih gampang diakses dan lebih liquid. 3. Untung atau ruginya Anda dalam jangka panjang itu tergantung fundamental bisnisnya, bukan dari splitnya. Dan yang keempat, paling penting, ambil keputusan pakai analisis, bukan pakai perasaan atau ikut-ikutan. Ingat ya, investasi itu maraton, bukan lari sprint. Aksi korporasi kayak gini itu cuma salah satu pit stop aja di sepanjang jalan. Kuncinya ya cuma itu, tetap tenang, terus belajar, dan selalu ambil keputusan yang rasional. Nah, sebagai penutup, coba deh tanyakan ini ke diri Anda sendiri. Anda tertarik sama saham ini karena fundamental bisnisnya yang kuat atau cuma karena ikut-ikutan heboh soal splitnya? Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu bakal nentuin kemana arah perjalanan investasi Anda. Pikirkan baik-baik.